Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Tasti dari mahasiswa UIN FAS Bengkulu, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 5A dengan NIM 22330017. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahasan tentang komunikasi massa. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa sih komunikasi massa? Simak terus video ini sampai habis. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian informasi secara luas melalui media sosial yang menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Nah, komunikasi massa biasanya digunakan berbagai jenis media seperti radio, surat kabar, majalah, internet, dan media sosial lainnya. Hal ini memungkinkan pesan tersebut dapat diterima oleh audiens yang luas atau beragam dan tersebar secara geografis. Adapun pengertian komunikasi massa menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut John R. Bittner yang mengatakan bahwa komunikasi massa adalah sebagai suatu pesan yang disampaikan melalui media massa kepada sejumlah orang besar ataupun publik secara simultan. Media massa dalam hal ini dapat berupa televisi, surat kabar, dan internet yang memiliki jangkauan yang sangat luas dan mampu menyampaikan informasi kepada khalayak yang luas dalam waktu yang singkat. Nah, yang kedua yaitu menurut Dennis M. Wickwell yang menyatakan bahwa komunikasi massa adalah suatu proses komunikasi yang dalam hal ini komunikasi massa melibatkan institusi yang mengontrol media sebagai penyedia informasi dalam masyarakat sebagai penerima informasi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi massa. Nah, yang pertama yaitu jangkauan yang luas. Komunikasi massa mampu menjangkau audiens yang sangat besar dan beragam tanpa batas ruang dan waktu. Yang kedua yaitu penggunaan media teknologi. Komunikasi massa menggunakan teknologi untuk menyebarkan pesan. Media cetak, elektronik, dan digital memainkan peran penting dalam proses ini. Selanjutnya yaitu bersifat satu arah. Biasanya komunikasi massa bersifat satu arah, di mana pesan disampaikan dari sumber atau institusi kepada khalayak tanpa adanya umpan balik secara langsung. Misalnya dalam siaran berita, televisi, ataupun iklan, audiens menerima informasi tetapi tidak bisa memproses secara langsung. Selanjutnya yaitu dikelola oleh institusi. Komunikasi massa seringkali dikelola oleh institusi atau organisasi besar seperti perusahaan media ataupun pemerintahan yang memiliki kendali atas konten pesan yang disebarkan. Nah, komunikasi massa berperan penting dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, hiburan, pendidikan, dan mempengaruhi nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Adapun fungsi komunikasi massa, yang pertama yaitu fungsi informasi. Komunikasi massa berperan dalam memberikan informasi kepada publik mengenai berbagai peristiwa, perkembangan, dan hal-hal yang relevan dengan kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Media massa juga berfungsi sebagai sarana edukasi, memberikan pengetahuan baru dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai isu atau program-program seperti di televisi, artikel, sehingga konten-konten daring yang digunakan sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu fungsi hiburan. Selain sumber informasi, komunikasi massa juga berfungsi sebagai media hiburan seperti program di televisi, film, musik, dan konten-konten yang menghibur yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu fungsi sosialisasi. Melalui komunikasi massa, norma-norma, nilai, dan budaya yang disebarkan dalam masyarakat, media membantu individu untuk memahami peran sosial dalam berbagai tindakan sesuai harapan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi kontrol sosial. Nah, komunikasi massa dapat menjadi alat kontrol sosial dalam mengawasi tindakan pemerintah, perusahaan, atau individu, serta menyebarkan informasi yang bertujuan untuk mengoreksi tindakan yang dianggap menyimpang ataupun salah. Nah, dari berbagai fungsi tersebut, jelas bahwa komunikasi massa tidak hanya berperan sebagai penyampaian informasi, tetapi juga revisi sikap, perilaku, dan opini masyarakat. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat